tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuman harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa kan? Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab pencapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba. Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjamnya atau berikan saja? Kan tuntas babnya gitu ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi, ketika ada imamnya kunut, yang di belakang mengaminkan. Ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sawi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakkannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Karena problemnya di luar negeri itu antara faqih, alim, mufti, muballigh, da'i itu jelas. Saya usia 26 tahun, di Libya diangkat jadi amin khutbah. Boleh menentukan siapa yang khatib. Teman-teman saya yang ngaji sama saya sekarang jadi kiai semua tuh. Kiai Muhammad Imam Sofwan Yahya, menantunya Kiai Akil Siraj. Itu teman seangkatan saya di Tripoli, ngaji bahasanya dengan saya. Kiai Nurul A'la, Pati. Kemudian ada lagi Kiai Anas Mas'udi, Kiai Muhammad Syamsuddin yang di Madura, yang duduknya kemarin dengan Gus Kautsar di Muktamar 1 Abad NU. Kemudian ada Kiai lagi yang dari Pati, Solah Ulaya. Kemudian ada lagi Tian Kamaluddin. Itu teman-teman kita. Pulang dari Tripoli, kita satu generasi membangun kesepahaman. Itu kalau dakwah semua sampai. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan, sehingga gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah. Tahlilan misalnya, bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa kan? Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab pencapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya
menggunakan metode NU tahlilannya, mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasoba, lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa pas ditarik, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjamnya atau berikan saja? Kan tuntas babnya, ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi, ketika ada imamnya kunut, yang di belakang mengaminkan. Ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakkannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Karena problemnya di luar negeri itu antara faqih, alim, mufti, muballigh, da'i, itu jelas. Saya usia 26 tahun, di Libya diangkat jadi amin khutbah. Boleh menentukan siapa yang khatib. Teman-teman saya yang ngaji sama saya sekarang jadi kiai semua tuh. Kiai Muhammad Imam Sofwan Yahya, menantunya Kiai Akil Siraj. Itu teman seangkatan saya di Tripoli, ngaji bahasanya dengan saya. Kiai Nurul A'la, Pati. Kemudian ada lagi Kiai Anas Mas'udi, Kiai Muhammad Syamsuddin yang di Madura, yang duduknya kemarin dengan Gus Kautsar di Muktamar 1 Abad NU. Kemudian ada Kiai lagi yang dari Pati, Solah Ulaya. Kemudian ada lagi Tian Kamaludin. Itu teman-teman kita. Pulang dari Tripoli, kita satu generasi membangun kesepahaman, itu kalau dakwah semua sampai. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan, sehingga gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah.